semua dan pastinya selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk semua yang ada di ruangan hari ini. Selamat datang tentunya kepada Bapak Akhil Payudina, kepada artis kita Putri Jubi, dan juga pastinya rekan-rekan yang sebagai narasumber serta teman-teman media yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk kita menjadi saksi bersama-sama di perjalanan berkesan dari seorang Putri Jubi untuk meluncurkan single terbaru di Lagu Rohani tahun ini. Dan seperti apa proses dibalik luncuran Hidupku Menjadi Baru tahun ini pada sosok seorang Putri Jubi, kita akan menggali bersama-sama di sesi press conference kali ini. Terima kasih, kita langsung saja setelah membuka acara ini yang pasti akan ada. Setelah tadi mengikuti acara perayaan Natal Keluarga Besar Naga Suara, kita lanjut ke press conference dan launching single terbaru lagu rohani dari Putri Jubi yang berjudul Hidupku Menjadi Baru. Nah, ini adalah momentum dari kilas balik perjalanan dari seorang Putri Jubi bersama juga para pencipta lagunya, kemudian arrangernya, dan juga pastinya sosok Bapak Rahayu Kertawiguna. Namun sebelumnya saya mempersilahkan, saya Sandra Ros pastinya akan menemani Anda semua, dan saya akan mempersilahkan Anda semua untuk menyaksikan video yang berikut ini tentang press conference dan launching single terbaru rohani Putri Jubi, Hidupku Menjadi Baru. Video dipersilahkan. Gema keceriaan Natal semakin terasa. Untuk ketiga kalinya dalam 3 tahun, Putri Jubi kembali merilis single rohani menyambut hari Natal. Kali ini, penyanyi cantik asal Manado, Sulawesi Utara itu merilis single rohani yang berjudul Hidupku Menjadi Baru. Sama halnya dengan judul lagu ciptaan militer Soputan itu, Putri Jubi juga selalu berupaya ada pembaruan dalam hidupnya. Ia ingin menjadi sosok yang lebih baik. Semangat itu juga yang coba dia bagikan kepada banyak orang. Single Hidupku Menjadi Baru menceritakan bagaimana Yesus memberikan pengorbanannya di kayu salib guna menebus dosa manusia. Dengan demikian, sudah sepatutnya setiap manusia menjaga dan mengingat kesakralan pengorbanan Yesus hingga akhir zaman. Bagi Putri Jubi, membuat single-single rohani adalah pilihan sikapnya untuk selalu berada pada posisi seimbang dalam hidupnya. Oleh karenanya, selain merilis single-single reguler, penyanyi kelahiran tahun 1994 itu juga rutin mengerjakan single rohani setiap menjelang Natal. Sebelum merilis single Hidupku Menjadi Baru, Putri Jubi sudah merilis 2 single rohani, yakni Daunan Sayapmu Putri Jubi yang memulai karir profesionalnya di dunia musik sejak tahun 2013 itu akan memprioritaskan lagu-lagu rohani. Ia ingin lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta lewat firman-firmannya yang dibagi lewat lagu-lagu rohani. Para hadirin sekalian, mari kita saksikan press conference dan launching single rohani Putri Jubi berjudul Hidupku Menjadi Baru dan perayaan Natal Keluarga Besar Naga Suara 2022.
dari seorang Putri Jubi, di mana ini adalah lagu rohani yang dikeluarkannya ini yang ketiga kali kalau tidak salah ya. Dan kita akan juga mendengar sendiri nanti sepak terjang seorang Putri Jubi dari mulai karirnya sebagai fotomodel, kemudian terjun di industri musik dan sekarang memang mengabdikan diri untuk berserah diri kepada Tuhan lewat jalan lagu rohani. Nah, sebelum kita beranjak ke sesi yang berikutnya, saya boleh mengundang Putri Jubi terlebih dahulu nih untuk berada di tengah-tengah kita dan memberikan kesaksian nih. Seperti apa menurut seorang Putri Jubi hidupku menjadi baru, dan apa yang dia sudah rasakan dan apa yang dia sudah alami selama ini menjadi figur atau diri yang lebih baik lagi. Silahkan Putri Jubi di tengah. Selamat siang semuanya. Lemes ya, udah makan loh padahal. Selamat siang. Siang sekali. Terima kasih saya ucapkan pertama untuk teman-teman media yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih ya. Jangan bosan-bosan ya. Kalau pakai cantik mah. Saya mau bercerita sedikit atau bisa dibilang sharing, ngobrol ya, bagaimana perjalanan karir saya kurang lebih 10-11 tahun ya. Ini diminta oleh Bapak soalnya harus bersaksi katanya. Oke deh. Jadi seperti yang teman-teman udah tahu, dulu sebelum terjun ke dunia tarik suara saya adalah fotomodel. Jadi saya fotomodel di hampir semua majalah di Indonesia sudah pernah ada nama Putri Jubi. Boleh tepuk tangan dong ya. Setelah saya ke fotomodel, bertemu dengan Bapak Rahayu, masih muda sekali, 18 tahun. Akhirnya waktu itu ada zaman dulu masih girl band, boy band, ya udah direkrut untuk ke Naga Suara, ketemulah di situ bersama pertama kali dengan Bapak Rahayu. Abis kita ke girl band, berjalannya itu ya namanya masih sangat muda ya, begitu banyak lika-liku apalagi di dalam dunia entertainment, banyak sekali godaan yang sudah aku lewati tentunya. Dan itu kalau nggak mengandalkan Tuhan dengan setiap apapun yang sudah aku alami, kayaknya nggak bisa ada sampai saat ini gitu loh. Akhirnya setelah selesai kontrak girl band dengan V-Angels, naungan Naga Suara juga, aku mencoba ikut, waktu itu tahun 2018 Miss Popular ya Be. Kebetulan Naga Suara ikut ambil andil dalam kegiatan Miss Popular. Kebetulan saya jadi winnernya pada tahun 2018 Miss Popular Voice of Angels. Saya ditarik lagi ke Naga Suara. Sebelum itu udah lepas dari Naga Suara, kembali lagi ke fotomodel. Akhirnya ketemu dengan Bapak Rahayu di acara Miss Popular ya. Setelah 2018-2019 Bapak bilang coba dong keluar dari zona nyaman, karena basicnya ada penyanyi pop ya. Keluar dari zona nyaman, coba untuk dance dulu. Asik, genre dance gitu, karena belum pernah ada kan muka oriental terus dance nya nggak boleh. Setelah itu coba segala macam, akhirnya di satu titik aku bilang apa sih yang aku cari selama ini, semuanya udah aku lewatin dengan begitu banyak cerita di luar sana. Miss pelakon lah, seksi apa segala macam. Akhirnya saya menemukan di satu titik apa sih yang mau dicari selama ini. Kebetulan keluarga juga, latar belakang keluarga adalah semua terlibat dalam pelayanan. Akhirnya 2020 ada panggilan dalam hati. Aku bilang ke Bapak Rahayu, Babe boleh nggak dibuatin lagu rohani, kayaknya ini waktunya untuk kembali dan bersyukur untuk semua apa yang sudah Tuhan lakukan atas hidupku. Tahun 2020 akhirnya mengeluarkan single pertama Naungan Sayapmu di bawah naungan Suara Surgawi. Tepuk tangan dong buat. Gak berhenti sampai situ, masih ada juga namanya kita hidup di dalam dunia entertainment. Banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Tapi satu yang saya pegang, aku udah memutuskan untuk fokus ke dalam dunia pelayananku. Dari keluarga, dari orang sekitar. Kenapa sih kamu udah dikasih Tuhan berkat yang luar biasa? Kenapa nggak sekarang waktu yang sisa-sisa yang masih ada kesempatan yang Tuhan kasih, nggak kasih buat Tuhan untuk melayani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan kasih? Itu maksudnya di dalam diri itu kayak ngomong sendiri, ya udah aku memutuskan akhirnya mengeluarkan single-single rohani. Dan aku bilang bukan berarti nggak nyanyi sekuler juga, tetapi aku memprioritaskan untuk di dalam dunia pelayanan ingin
mengagungkan Tuhan dengan puji-pujian yang sudah kita keluarkan gitu. Hidup Putri Jubi. Oke. Ya, gugup nih baru kali ini. Karena tiap tahun itu pas menjelang momen Natal aku dikasih lagu lagi tiap tahun. Terima kasih Bapak Rahayu yang selalu support, yang selalu mendukung sama ini walaupun kadang anaknya suka ini ya. Dan juga buat keluarga besar Naga Suara Surgawi, terima kasih. Tepuk tangan dong, kalian luar biasa. Terima kasih untuk supportnya, walau terkadang akunya banyak maunya, ya nggak Cassandra? Banyak maunya ini itu Ina. Oh iya benar. Iya kan? Tapi kalian selalu support, terima kasih. Akhirnya pada 2 tahun kemarin aku bilang aku kayaknya mau istirahat dulu. Tapi mereka tuh support banget, jangan dong kalau mau keluar jangan, istirahat aja dulu. Kayaknya udah capek gitu kan. Tapi mereka mau tetap welcome home ini adalah keluargamu, ini adalah rumahmu, jadi jangan kemana-mana ada yang. Jadi akhirnya di tahun 2022 ini dikasih lagu oleh Bapak Willy Ersoputar lagi, Hidupku Menjadi Baru. Dan aku percaya single ini bukan suatu kebetulan. Aku percaya Tuhan yang sudah siapkan sesuai dengan judulnya, Hidupku Menjadi Baru. Ada sesuatu yang baru dalam hidupku, yaitu yang dimana titik benar-benar aku berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena dengan semua apa yang sudah terjadi atas perjalanan hidupku, karirku, masa lalu, karena aku tahu ya Tuhan datang bukan untuk mencari orang yang sehat, tapi orang yang sakit supaya bisa dibaharui seperti berjalan. Amin. Akhirnya Hidupku Menjadi Baru ini menjadi salah satu single yang benar-benar mengubahkan dan boleh menjadi berkat bagi saya dan agar supaya juga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Dan sekarang akhirnya dengan Hidupku Menjadi Baru, puji Tuhan, aku bisa ikut pelayanan di gereja GBI Keluarga Allah. Kebetulan di sini ada teman-teman dari gereja GBI Keluarga Allah. Aku pernah sharing ke Babe kan juga, apa-apa pasti aku sharing Babe. Aku ikut pelayanan di gereja, di salah satu gereja di Jakarta gitu. Babe support dan dukung, terima kasih banyak. Dan itulah pilihanku sekarang, yaitu mengutamakan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Selebihnya berkat dari mana saja Tuhan pasti akan kasih dan taruh. Terima kasih. Terima kasih, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk seorang Putri Jubi. Wow, luar biasa ya. Nanti kita kupas lagi lebih dalam nih Putri Jubi. Bukannya nggak mau kemana-mana, tapi memang dia harus tetap ada di sini. Karena kita semua masih harus merasakan pelayanan dari Putri Jubi melewati lagu-lagu rohaninya dan juga pasti melayani Tuhan dan juga beserta umatnya. Oke, baik teman-teman semua, kita langsung saja menuju kepada agenda yang berikutnya dari single terbarunya Putri Jubi yang berjudul Hidupku Menjadi Baru. Ini memang sudah di-upload di channel YouTube-nya Suara Surgawi pada tanggal 7 Desember yang lalu dan juga sudah dirilis ke seluruh radio yang ada di Indonesia pada tanggal 13 Desember yang lalu. Namun seperti apa penayangan video klipnya dan bagaimana cerita di balik lagu ini muncul ke audio visual, kita saksikan sama-sama ya. Langsung saja video klip dari Hidupku Menjadi Baru, Putri Jubi. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga Putri dan Ayah. Oh iya, Putri tidak apa-apa kalau tidak dapat kado Natal. Asal Putri bisa melihat Ayah tersenyum. Terima kasih Tuhan. Amin. Tak ada kasih semanis kasih Yesus. Tak ada kasih seindah kasih-Nya. Tak ada kasih semulia kasih Bapa. Karena kasih-Nya selamatlah aku. Ku tak mampu untuk tidak setia,
Jubi, lagu rohani Hidupku Menjadi Baru, di mana ini adalah garapan dari Mas Nurman Kusuma selaku sutradara video klip dari Studio Rata Kanan ya, dan juga pastinya didukung oleh Arisa Wedi. Kalau tadi Putri Jubi berbicara maunya banyak katanya ya, kalau dalam mempersiapkan segala sesuatunya, dan kita memang sangat tahu dari tim Suara Surgawi ataupun Naga Suara, tapi memang dalam hal yang positif. Jadi kemauan-kemauan Putri Jubi yang ingin dituangkan, direalisasikan dalam single terbarunya ini memang arahnya positif, dan membuat video klipnya juga menjadi maksimal. Dari pemilihan baju, kemudian look make up, sampai penghayatan lagunya juga tidak main-main. Jadi memang kita perlu acungi jempol untuk karya terbaru dari Putri Jubi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Hidupku Menjadi Baru. Ya, sukacita Natal memang sudah terasa sejak memasuki awal bulan Desember. Setiap tahunnya seperti itu. Begitu juga dirasakan oleh Naga Suara dan Suara Surgawi, di mana setiap tahunnya selalu konsisten untuk menelurkan single yang berhubungan dengan lagu rohani atau lagu Natal. Salah satunya kali ini Putri Jubi menampilkan Hidupku Menjadi Baru, dan sekarang giliran kita akan mendengarkan bersama-sama nih para pihak-pihak atau narasumber yang akan duduk di sini untuk menceritakan di balik proses produksi lagu tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja mengundang narasumber yang akan duduk di area press conference. Yang pertama sudah pasti, komposer dari lagu Hidupku Menjadi Baru, aslinya dari Bumi Arsoputra. Ini luar biasa. Walaupun mungkin ada dari teman-teman media yang tidak beragama Nasrani, tapi kesejukan lagu ini terasa juga sama kita ya. Oke, kepada Bu Mili boleh mendekat ya, silahkan menempati sofa. Baik, nanti kita akan ngobrol. Kemudian pastinya lagu yang cukup sejuk dan damai ini tidak akan cantik dibawakan oleh Putri Jubi tanpa uluran tangan dari seorang arranger. Wah, ini mah udah hatam ya kalau dibilang di bidang lagu rohani. Langsung saja saya undang dari Koko Daniel Tamarin untuk bergabung selaku arranger dari Hidupku Menjadi Baru. Baik, udah gak asing juga namanya ya, kalau bicara Daniel Tamarin itu gak jauh-jauh dari Del Tamarin. Oke. Baik, nah yang berikut ini langsung saja pastinya CEO Naga Suara, gak lain dan gak bukan adalah sosok Bapak Rahayu Kertawiguna. Hidup Pak Rahayu. Boleh panitia diatur bangkunya atau kursinya? Iya. Bisa ada tambahan kursi lagi di kanan kiri. Oke. Sudah lengkap belum pastinya ya? Nah, video klipnya pasti harus mengundang Nurman Kusuma dari Studio Rata Kanan. Iya. Oke, dan yang terakhir last but not least pastinya artis kita yang cantik Noni Manado nih kalau dibilangnya. Aduh. Baik teman-teman media, terima kasih atas waktunya, dan kita langsung saja masuk ke sesi press conference, dan masih bersama saya Sandra Ros. Saya mencoba menggali dari beberapa materi yang ada di Putri Jubi kali ini. Ini memang konsisten, kalau bicara hanya satu kata kalau Sandra lihat ya, konsistensi dari seorang Putri Jubi, di mana bermula di tahun 2020 ingin berniat kembali ke jalan Tuhan melalui talenta yang diberikan. Nah, kalau tadi diceritakan kembali ke jalan Tuhan, mungkin dari perjalanan karir sudah belok sana, belok sini gitu ya, non. Kembali tiba-tiba berinspirasi atau mempunyai inspirasi, dan akhirnya mengutarakannya kepada Pak Rahayu. Kayaknya saya mau coba untuk memulai lagu rohani di 2020, dan ini konsisten yang ketiga kalinya di tahun ini. Nah, untuk Putri Jubi sendiri, lagu yang diberikan ini kenapa dipilih lagu Hidupku Menjadi Baru? Mungkin bisa diterangkan untuk teman-teman media atau menyapa. Halo lagi. Oke, jadi tadi menjawab pertanyaan dari Kak Sandra, kenapa memilih lagu ini ya, Hidupku Menjadi Baru. Jadi lagu ini tiba-tiba dikasih ya, tiba-tiba sih pokoknya sudah diatur Tuhan ya. Aku dikasih tahu sama Bapak Rahayu, ini ada lagu dikhususkan katanya buat Putri Jubi dari Om Willy, penciptanya Willy Arsoputra, katanya cocok dinyanyikan oleh cewek-cewek manis ya. Cocok dinyanyikan sama Jubi gitu ya. Udah pas aku denger musiknya waktu masih demo ya, terus aku lihat liriknya kok
relate banget sama apa relate. yang sekarang Oke. aku alami. Yes. Jadi ya aku pikir kalian kebetulan semua sudah direncanakan Tuhan, lagu ini spesial dikasih buat aku gitu. Oke, jadi ini alasan utamanya kalau boleh diambil benang merahnya adalah relate sama kehidupan yang dijalani sama Putri Jubi atau kondisi saat ini. Kok kayaknya pengen berserah diri sama Tuhan, dimudahkan gitu ya, lewat lagu, kemudian lewat kepercayaan label, dan juga pasti dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, kita bicara berarti untuk iman, keimanan, kepercayaan. Iman berarti percaya ya. Yes. Nah, saya beralih kepada Bapak Rahayu Kertawiguna. Selamat siang Pak. Luar biasa, Bapak masih semangat nih untuk di industri musik, tidak bosan-bosannya. Kita tahu bersama nih teman-teman media, Naga Suara itu memang menelurkan berbagai genre, baik itu pop, dance, dut, mungkin ada genre yang lain. Tapi tidak pernah lupa untuk setiap tahunnya mengeluarkan lagu religi kalau di bulan puasa, kemudian di akhir tahun selalu lagu rohani. Nah, apa dasar dari Bapak Rahayu mempertimbangkan hal ini nih Pak? Yang mendasari Bapak selaku produser Naga Suara tetap komitmen untuk mengeluarkan single rohani. Selamat siang semuanya. Salam sehat Pak. Salam sejahtera selalu. Amin. Mengapa saya pilih tetap merilis lagu-lagu rohani atau lagu-lagu religi? Dasarnya adalah keseimbangan. Saya maunya balance. Dari hidup ini harus ada balance, meskipun kita bergerak di sekuler, kita harus ada sedikit, paling tidak berpikir untuk Tuhan, karena Tuhan yang menentukan kita arah dan tujuan di hidup ini, dunia ini. Oke, jadi keseimbangan ya intinya ya. Ya, balance atau keseimbangan. Oke, boleh tepuk tangan dong untuk Pak Rahayu Kertawiguna. Tidak hanya ditargetkan untuk lagu-lagu sekuler saja, beliau tetap memperhatikan keseimbangan dalam kehidupan. Oke, belum selesai Pak Rahayu. Nah, bicara lagu rohani, biasanya memang gak hanya Putri Jubi yang Sandra tahu nih Pak. Ada beberapa artis lain yang bisa punya kesempatan untuk mengeluarkan lagu rohani. Tapi tahun ini Naga Suara hanya satu ya Pak ya? Atau Suara Surgawi hanya satu ya? Satu. Pertimbangannya kenapa Putri Jubi Pak? Kenapa Putri Jubi? Mesti tanya Pak Willy nih. Apakah artis-artis lain tidak ada rencana gitu Pak untuk tahun ini keluarkan single rohani juga untuk yang beragama Nasrani mungkin? Jadi nanti mungkin dijelaskan sama Pak Willy kenapa Putri Jubi yang menyanyikan lagu malam ini. Tapi kenapa cuma satu? Ya karena Putri Jubi yang bereksistensi untuk lagu-lagu rohani di masa sekarang dan yang akan datang. Jadi dia mulai dari tahun ini untuk seterusnya menghidupkan suara surgawi. Suara surgawi juga janji saya dengan salah satu pendeta saya zaman dulu, sekarang udah almarhum, bahwa saya akan buat lagu rohani. Itu janji saya yang saya buktikan setelah dia meninggal malah. Jadi semacam balas budi lah. Saya dulu pernah ikut ke gereja GBI, saya di GBI lama. Tapi setelah itu saya kembali ke jalan Tuhan saya. Oke, baik, penjelasan Pak Rahayu cukup jelas ya, karena memang sepak terjang Suara Surgawi akan on tracknya ke jalur rohani ya. Dan Putri Jubi menjadi salah satu artis yang akan berada di jalan tersebut ya Pak ya, salah satunya. Oke, baik, tadi sudah disinggung kepada Bung Willy R. Saputan nih sebagai pencipta lagu nih. Wah, ini sih kalau bicara Bung Willy, saya lagunya tahu deh. Di Naga Suara ada beberapa artis yang sudah menyanyikan. Namun, kenapa pilihnya Putri Jubi gitu Bung Willy ya? Apakah memang sebelumnya sudah melihat talenta Putri Jubi atau dari lagu-lagu sebelumnya atau seperti apa? Pertimbangannya. Terima kasih. Selamat sore semua. Sebetulnya yang harus menjawab ini Pak Rahayu. Yang memegang peranan sekali kan Pak Rahayu. Biar proses saudara seperti apapun, kalau Pak Rahayu nggak mau ambil, iya kan? Memang saya bilang sama Pak Rahayu, Pak, minta tolong lagu ini orang mendengar kesembuhan. Gitu. Dan saya percaya bahwa lagu ini akan bisa membawa berkat buat setiap orang yang mendengarkan. Saya mau ingin tampil sedikit masalah. Ada tadi bilang bahwa lagu rohani cuma 2 bulan umurnya. Tidak betul. Lagu rohani itu panjang sekali. Para ibu mungkin boleh kasih keterangan sedikit masalah itu. Lagu saya yang memagari Tuhan yang ada di sini di Naga Suara ini sudah berapa tahun Pak?
Lebih dari 10 tahun. Jadi kalau 2 bulan, Kumau Rintuan itu dia bercokol di sini 10 tahun itu menurut para Ayu yang punya naga suara. Jadi kalau 2 bulan aja usia rohani, jauh dari kebenaran sudah. Ya, jadi kita kembali ke Putri Zubi karena memang lagu ini saya bikin buat orang Manado. Orang kita Noni Manado. Kebetulan di lagu itu saya bilang Pak Rayu minta tolong kalau bisa Putri Zubi bilang nyanyi lagu ini karena saya suka sekali karena Putri Zubi manis kok cantik. Dan kata-kata dalam lagu ini saya bikin sebagus mungkin supaya betul-betul begitu dia baca langsung bilang saya suka lagunya. Ya pasti. Oke, kita bicara lagi nih Bung Willy. Lagu ini memang cukup indah dari lirik. Kemudian penghayatannya Putri Zubi, kalau kita saksikan sama-sama tadi dari video klipnya, memang seperti menghayati. Nah, kalau dari Bung Willy sendiri nih, pada saat tahu akan dinyanyikan Putri Zubi, apakah menemani saat rekaman, ataukah ada arahan dari Bung Willy sendiri gitu? Oh nyanyinya di part yang ini, non harus seperti ini di refrennya atau bagaimana? Ya, sedikit memang saya agak komplain ke Bapak Rayu. Saya nggak komplain ke penyanyi nggak. Saya komplain sama Rayu. Pak, minta tolong supaya yang banyak diimprovisasi lagunya. Oh. Karena lagu ini kan notasinya kan sudah manis. Jadi saya bikin lagu ini sebagus mungkin karena yang akan mengkonsumsi lagu ini kebanyakan nenek-nenek. Kumau Rintuan itu yang pakai lagu-lagu saya itu kebanyakan di usia-usia tua. Kalau anak-anak muda dia nggak terlalu suka. Tapi kalau kita mencari sasaran ke 50 ke atas, kita memang bikin agak sedikit. Kan kalau lagu Manado, dia punya harmonisasi itu nggak hilang. Gitu. Nah saya sudah berjanji dengan para Ayu, kalau para Ayu kasih kesempatan saya kepingin sekali suara surga ini saya akan masukin lagu-lagu yang bagus. Wah, setuju banget. Boleh tepuk tangan dong untuk Bung Willy. Pak, udah ada gentleman agreement langsung loh Pak ya, untuk produk-produk yang ada di Suara Surgawi nantinya disupport sama produk dari Bung Willy ya. Oke. Kalau tadi bicara sebenarnya saya komplainnya sama Pak Rahayu. Baru kali ini ya si Naga Suara bisa dikomplain cuma Bung Willy, luar biasa. Tapi memang benar kalau lagu yang sudah bagus, nggak tahu nih ini menurut Sandra yang cukup awam ya Bung Willy, nggak usah ditambah-tambahin terlalu over ya kan, akhirnya nanti tidak senatural itu gitu, message-nya tidak akan sampai juga. Sebetulnya dilihat aja dari lagunya, kalau lagunya memang perlu improvisasi, lakukan. Oke. Tapi kalau misalnya lagu begini nggak usah tahu lagi. Oke, jadi sudah tepat nih ya Putri Zubi membawakannya ya? Ya tetap. Poinnya berapa? Poinnya berapa? 80, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk Bung Willy ya, sambutan. Oh, kalau untuk bicara lagu-lagu beliau memang sudah banyak yang disukai, terutama untuk lagu-lagu rohani. Tapi kita lihat melalui Putri Zubi, mungkin kita bisa nge-grab pasar anak-anak muda, ya kan? Yang memang sudah fokus di pelayanan. Ya saran saya ya tentunya saya nggak lupa ya selalu berdoa terus sama Tuhan supaya Tuhan berikan mujizat luar biasa lagu yang dinyanyikan Putri Zubi. Amin. Ya paling dia beriringan dengan Kumau Rintuan. Iya betul. Ya. Oke, itu target dari seorang pencipta lagu. Kita bergeser ke arranger. Nah, di sebelah sana sudah ada Koko Daniel Tamrin. Oh, ini namanya udah gak asing ya. Kok udah berapa banyak ngaransemen lagu di Naga Suara? Coba. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Rahayu kesempatannya. Start 2018 itu ada album kompilasi Natal, jadi ada berbagai macam artis. 2018 sampai sini saya lupa deh berapa lagu. Termasuk lagu reguler juga ada ya? Benar. Oh ya, reguler ada. Nah, berarti ini kan tangan dinginnya Ko Daniel ini sudah dipercaya Pak Rahayu untuk mempercantik lagu yang sudah cantik tadi ya. Dari komposer diserahkan sudah cukup manis, Pak Rahayu setuju untuk diserahkan kepada artis, kemudian dibagusin lagi. Nah, dari Ko Daniel Tamrin sendiri untuk lagu Hidupku Menjadi Baru nih ada kesulitan khusus nggak mengaransemen musiknya? Walaupun kita tahu di sini nih remake ya jatuhnya ya. Nah, menurut Ko Daniel gimana? Jadi
prosesnya dari suara dari Pak Bibi, aku potong-potong gitu. Kesulitannya cuma di itu aja. Tapi so far saya acungi jempol untuk para artis nada suara nih. Coba kurang kencang. Acungi jempol. Untuk para artis nada suara, selama saya pegang itu ya, suaranya luar biasa benar. Pitch correction bagus banget. Nggak ada correction. Adalah paling berapa persen. Tapi saya sebagai saksinya selalu berproduksi untuk artis nada suara yang aku pegang ya. Yang aku aransemen suaranya luar biasa, dan Pak Rahayu udah melakukan hal yang baik, merekrut orang-orang yang luar biasa, termasuk Putri Jubi ini. Jadi nggak ada kesulitan banget untuk suara luar biasa Putri Jubi, dan lagunya luar biasa untuk dari Pak Willy, dan aku ingin menyebut salah satu teman aku, Oci Salat. Iya, ini yang additional pianonya dari Kak Oci Salat. Wah, ini salah satu yang mempermanis juga ya. Oke. Kalau tanpa permainan dia agak hambat. Betul. Oke. Terima kasih Ko Daniel, memang lagu yang menyayat hati, yang bikin sejuk adem juga harus ada alunan lantunan dari piano itu tadi ya. Tapi statement yang luar biasa dari Ko Daniel Tamrin menyatakan bahwa artis nada suara bukan kaleng-kaleng, ya kan? Rekamannya sudah oke, paling tinggal hanya correction sedikit, ya kan? Itu mungkin low banget. Tapi memang kesulitannya pada saat memecah-mecah atau memilah-milah potongan dari lagunya Bung Willy gitu maksudnya ya? Iya, jadi aku jiwanya bagaimana itu produksi aku lah gitu. Jadi yang tahu cuma aku potong-potong, aku sajikan ke Putri Jubi, ke Pak Rahayu, aku setuju dengan seperti ini, seperti ini, ya puji Tuhan dia setuju. Oke, nggak harus bolak-balik revisi ya? Nggak, paling penambahan, malah yang masukkan malah dari Oci Salat. Daniel lu mesti ini. Thank you Kak Oci, tepuk tangan dong untuk Kak Oci Salat. Ini tambahan-tambahan yang memang mungkin bikin greget nih lagi ya. Oke, terima kasih Kak Daniel Tamrin. Saya beralih ke Mas Norman Kusuma. Mas Norman. Nah, saya bicara dari proses persiapan syutingnya, karena memang requirement yang diberikan tuh ada beberapa kriteria. Seperti lagu Hidupku Menjadi Baru ini pengen looknya tuh semua serba putih ya. All white kalau dari Putri Jubi jelaskan. Jadi pengennya dia plain, pengennya benar-benar menggambarkan sosok yang lahir kembali gitu ya. Nah ini dari, mohon maaf kalau saya salah koreksi, apakah dari Mas Nurman ide konsepnya dituangkan ke video klip atau memang maunya Putri Jubi dan tim nada suara demikian? Kalau mengenai warna putih ya berarti warna putih sebenarnya kita lebih nggak condong ke harus bajunya warna putih, harus ini, tapi lebih ke moodnya mungkin ya, moodnya. Kemudian ke pemilihan baju juga sebenarnya kita diskusi dengan Putri Jubi yang lebih cocok pakai baju apa dan lain-lain. Tapi kalau pemilihan warna putih sebenarnya kita dari produksi tidak begitu memfokuskan untuk warna putih sih sebenarnya. Seperti itu. Oke, jadi memang ada ide-ide bersama berarti ya, Putri Jubi maunya apa, dituangkan kepada Mas Norman dan tim seperti apa ya. Untuk pemilihan baju biasanya kita lebih ke mood boardnya aja, ngasih lihat ke Putri Jubi. Selalu kita akan request ke Putri Jubi yang looks good di kamu tuh seperti apa sih. Tapi yang pasti untuk pemilihan baju putih karena memang cocok untuk tema Natal ya, dan juga judul lagunya akan menjadi baru. Oke teman-teman, ini kayaknya wajah-wajahnya familiar yang ada di video klip ya. Ada dua gadis cantik, gadis kecil, ini juga terlibat ya. Ini model klip. Dua-duanya terlibat. Oh, dua-duanya ya. Siapa namanya? Rachel. Raquel. Oke. Senang tadi lihat wajahnya di klip? Gue seneng ya. Putri Jubi tadi sudah sekilas membocorkan untuk kedepannya, dan Pak Rahayu juga bilang akan konsisten di lagu Rohani ini. Sebenarnya apa sih yang kamu cari, Bang? Gitu ya. Di saat sekarang penyanyi muda, cantik loh ya, Ko Daniel masih muda, belum menikah, mungkin fansnya juga banyak. Biasanya yang dicari adalah selain cuan popularitas.
Nah, otomatis kalau seorang penyanyi seperti Putri Jubi berserah kepada Tuhan lewat jalur rohani, pastinya akan berpikir tuh, ya kan, mungkin popularitasnya seperti apa, mungkin juga pencapaian dari segi materinya seperti apa. Nah, kalau Putri Jubi sendiri apa yang dicari? Oke, jadi seperti tadi yang udah aku bilang, masalah berkat, rezeki itu semua sudah ada yang atur, jodoh. Sekarang tujuan hidupku yang aku utamakan adalah untuk mencari kehendak Tuhan, perkenan Tuhan atas hidupku, lewat semua perjalanan hidupku, lewat semua perjalanan karirku yang sudah Tuhan bawa sampai detik ini. Itu sekarang mau aku kembalikan, yaitu untuk memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu yang sudah diberikan kepadaku, kepercayaannya, terima kasih. Dan yaitu yang aku bilang, tujuannya itu yaitu untuk cari Tuhan dulu deh, baru semuanya itu ditambahkan. Karena itu kalau kita di Kristen, di Alkitab bilang, carilah dahulu semua kerajaan Allah, baru semuanya akan ditambahkan. Masalah jodoh, masalah rezeki, apapun itu akan ditambahkan. Yang penting satu itu dulu kita cari dulu, kita tahu dulu harus menyenangkan hati siapa itu untuk melakukan kehendak Tuhan gitu. Jadi semua setiap keinginan dagingku, hawa nafsu apa itu aku patahkan. Karena itu tujuannya sekarang untuk memuliakan nama Tuhan. Waduh, luar biasa, dalam banget, tepuk tangan dong. Ini sudah bisa menyentuh kita semua nih, karena memang balik lagi niatnya Putri Jubi berserah diri kepada Tuhan ya, pasrah. Karena dengan berserah kepada Tuhan pasti segalanya akan dimudahkan, dilancarkan, dan pastinya keberkahan itu ada. Oke, baik, saya langsung menyapa. Langsung Mas Buil tunjuk tangan. Kenapa Mas? 2, 3 nih langsung teman-teman dari panitia. Mas Buil 1. Banyak loh Noni. Ini karena habis kena ikat rica ya. Enak tuh, enak loh cakalamnya loh ya, luar biasa. Oke Mas Buil, boleh kenalan dulu, namanya siapa, dari media mana? Selamat sore Pak Rahayu, sukses selalu buat Negara Suara. Pak Willy, pertanyaan, hari besar Nasrani kan tidak hanya Natal, tapi kenapa Bapak selalu bikin lagu hanya khusus Natal? Terus lagi pula buat wanita Manado gitu, padahal Manado juga suara-suaranya bagus, Indonesia Timur terkenal bagus, Medan juga bagus. Kenapa wanita Manado dipilih? Satu marga Pak gitu loh. Terus Pak Rahayu, Bapak kan non Nasrani ya Pak. Kayaknya semangat banget Pak, setiap Natal Putri Jubi harus ngeluarin single Nasrani. Itu aja Pak, kenapa Bapak begitu semangat untuk teman-teman Nasrani Pak? Terima kasih. Asik, terima kasih Mas Buil. Terima kasih Mas Buil, pertanyaannya untuk Bung Willy dulu ya Bung ya. Kenapa mengeluarkan lagu-lagu hanya pas di momentum Natal, padahal mungkin hari besarnya Nasrani di setiap tahunnya, tidak hanya di hari Natal saja. Boleh dijawab? Tahu Bapak itu tiap hari Natal, tapi saya kan tidak. Saya lakukan terus itu. Setahun berapa album bisa. Dia taunya berita doang Pak. Berarti harus mendekat ke Bung Willy. Setiap bulan, setiap hari besarnya Nasrani, mungkin beliau mengeluarkan lagu yang kita tidak pernah tahu. Nah, ya kan? Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa diperuntukkan hanya untuk Noni Manado? Mintanya wong Banyumas juga. Yang juga suaranya bagus, dari Batak juga. Gimana tuh? Ini mohon maaf bukan berarti Sarah ya, tapi apakah memang ada keterniatan dari Bung Willy sebenarnya bisa universal gitu ya? Ini Bapak punya pertanyaan ini memaksa saya untuk menjawab karena saya orang Manado. Benar. Bung Willy berarti benar yang Manado pride ya. Bapak sih yang maksa saya sejauh. Berarti gini, Bung Willy dikasih PR sama Mas Buil untuk next lagunya yang nyanyi wong cowok. Oh, cewek-cewek jauh kesini gitu. Cewek-cewek cowok. Ayo ditantang loh Mas Buil ya. Boleh. Oke, terima kasih Bu Willy, dan pertanyaan terakhir untuk Pak Rahayu ya. Diketahui Mas Buil memang walaupun Bapak tidak ikut merayakan Natal juga, tapi memang konsisten dan komitmen Bapak untuk tetap menelurkan single-single rohani. Dan kenapa Putri Jubi balik lagi ya pertanyaannya. Oke, lanjut Pak Rahayu. Pertanyaannya kan tadi udah dijawab Mas Buil.
keseimbangan. Cuekin aja Pak. Jawabannya keseimbangan, jangan dicuekin. Maksudnya mungkin kenapa Naga Suara rilisnya hanya di bulan Desember pas Natal gitu mungkin ya. Jadi kebetulan Putri Jubi yang paling siap untuk lagu ini. Yang lain mungkin tahun depan atau awal tahun dan sebagainya. Nanti kita tunggu Mas Buyung, gebrakan Parahi mungkin sebelum Paskah, ya kan? Jumat Agung, kenaikan Islamasi, wah itu keren juga tuh Pak ya, menjadikan ide konsistensi suara surgawi di setiap momen-momen Nasrani ya. Gitu Mas Buyung. Yang mana nih yang mau tanya? 2, 1, 2, 3 nih, masih yang pakai kotak-kotak biru. Ya. Selamat sore, selamat Pak Rayu atas saya Mas Yus dari Halo.id. Jadi Pak Bang Billy, saya mau tanya lagu Hidupku Menjadi Baru itu inspirasinya dari mana? Kemudian proses kreatif. Ini kan temanya baru, jadi kira-kira dalam proses kreatif pembuatan lagunya seperti apa? Waktunya ini kan kemungkinan pagi atau siang atau malam gitu ya. Kemudian Putri Jubi, saya kira kalau untuk di agama saya mungkin makamnya sudah tinggi gitu ya. Jadi penghayatan dalam lagu ini seperti apa sih? Apakah mengalami sesuatu yang harus hidup jadi baru gitu atau seperti apa gitu? Jadi baru dalam arti Putri Jubi seperti apa? Mungkin Pak Rayu kira-kira ada sesuatu yang ingin mungkin bikin semacam roadshow untuk Natalan untuk Putri Jubi itu seperti apa? Kira-kira pengen tahu nih, kayaknya teman-teman media pengen kepo gitu Bung Willy ya. Kalau nyiptain lagu tuh pagi, malam, tengah malam atau gimana ya? Boleh dijawab Bung Willy. Ya, kita ambil pertanyaan kedua dulu, saya bisa jawab. Kita pernah dengar Titik Puspa, dia bilang jadi, kamu duduk di situ, saya bikinkan lagu kamu. Jadi begitu cara saya membuat lagu. Kapan aja bisa. Kapan aja bisa. Ya, apalagi kalau kita sudah dekat dengan Tuhan kita ya. Saya rasa sudah tidak ada masalah. Dan kita kembali ke pertanyaan pertama, ya mengapa dengan judul seperti begitu? Karena kita rindu sekali. Kata-kata dalam lagu itu kan mengajak kita supaya kita damai dengan Tuhan. Dan kita tidak mampu untuk mengatakan tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Dengan Tuhan siapa aja, masing-masing kita punya Tuhan. Ya itu pengertian dalam lagu itu. Itu kira-kira. Terima kasih. Oke, demikian ya. Jadi sebenarnya yang dari pencipta pun bisa lagu lebih tinggi karena memang sudah dekat sama